Tuhan melanjutkan firman-Nya kepada Ahaz. Katanya, "Mintalah suatu pertanda dari Tuhan Allahmu. Biarlah itu sesuatu dari dunia orang mati yang paling bawah, atau sesuatu dari tempat tertinggi yang di atas." Tetapi Ahaz menjawab, "Aku tidak mau meminta, aku tidak mau mencobai Tuhan." Lalu berkatalah Nabi Yesaya, "Baiklah dengarkan, hai keluarga Daud, belum cukupkah kamu melelahkan orang, sehingga kamu melelahkan Allahku juga? Sebab itu, Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya, seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel." Tuhan akan datang, Dialah Raja kemuliaan. Milik Tuhanlah bumi dan segala isinya, jagat dan semua yang diam di dalamnya. Sebab Dialah yang mendasarkan bumi di atas lautan dan menegakkannya di atas sungai-sungai. Tuhan akan datang, Dialah Raja kemuliaan. Siapakah yang boleh naik ke gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan diri kepada penipuan. Tuhan akan datang, Dialah Raja kemuliaan. Dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah penyelamatnya. Itulah angkatan orang-orang yang mencari Tuhan, yang mencari wajah-Mu, ya Allah Yakub. Tuhan akan datang, Dialah Raja kemuliaan. Alleluia, alleluia, alleluia. Anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Mereka akan menamai dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Alleluia, alleluia, alleluia. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Inilah Injil suci menurut Santo Lukas. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria.
Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, "Apakah arti salam itu?" Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi, dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi? Karena aku belum bersuami." Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu, anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, Anak Allah. Dan sesungguhnya, Elisabet, sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia, yang disebut mandul itu, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih, malaikat Gabriel muncul di hadapan Maria. Ini pertanda Allah akan bertindak. Berbeda dengan kisah dalam Perjanjian Lama, Maria tidak mandul. Jadi, Gabriel segera menyampaikan rencana Allah. Maria akan melahirkan Yesus yang akan mewarisi tahta Daud sampai selamanya. Hanya ada satu problem dalam pikiran Maria, yaitu dia belum bersuami. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih, dalam bahasa asli, ungkapan yang dipakai Maria adalah, "Aku belum mengenal laki-laki." Ini adalah ungkapan halus tentang hubungan seksual. Maria menyadari adalah hal yang mustahil jika seorang bayi laki-laki akan datang melalui dia. Maria mengetahui dengan pasti bahwa yang apa diberitakan Gabriel ada di luar nalar. Ketika Allah bertindak, seluruh kenyataan hidup bisa saja kelihatan berlawanan dengan maksud Allah. Pengalaman Maria menegaskan ini. Sebuah kemustahilan seorang perawan melahirkan anak. Peristiwa demikian tidak tercatat dalam seluruh kitab suci Perjanjian Lama. Jadi, bukan sebuah keanehan kalau Maria meragukan pesan itu. Namun, sesuatu yang lebih mengherankan malah terjadi. Maria justru memilih untuk mempercayai pesan itu. Bagaimana mungkin seorang perempuan belia justru menunjukkan pilihan iman yang begitu dewasa? Maria mungkin akan sulit mengerti kisah yang akan diceritakan Lukas, sebuah nubuat Allah untuk mengukuhkan kerajaan Daud dengan cara yang sangat mengherankan. Kerajaan itu akan tegak dengan membangkitkan gereja Allah di seluruh penjuru dunia. Namun, Maria berani mengemban misi itu. "Sesungguhnya aku ini hamba Tuhan," katanya. "Jadilah padaku menurut katamu itu." Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih, iman memang selalu punya dua sisi bersifat ambivalen. Iman bisa begitu sulit dan rumit, tetapi iman juga bisa begitu sederhana ketika panggilan Allah melampaui pemahaman.
Janganlah kita membuang rasio kita. Sebaliknya, latihlah hati kita untuk semakin peka untuk percaya kepada Allah. Marilah berdoa. Allah Bapa, sumber pengharapan, Engkau telah mengikat perjanjian dengan semua orang melalui Yesus yang terurapi. Semoga kami selalu berpegang teguh pada Dia dan berkembang menjadi umat yang patuh setia. Dengan pengantaraan Yesus Kristus, Putra-Mu, Tuhan kami yang bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih sudah mendengarkan dan merenungkan firman Allah. Jangan lupa subscribe dan jangan lupa juga aktifkan loncengnya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.